Presiden Prabowo Subianto memimpin sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa 8 April 2025. Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih hingga berbagai kalangan termasuk ekonom dan investor. Prabowo mempersilahkan para pelaku ekonomi menyampaikan opininya terkait kondisi perekonomian nasional saat ini. Ia juga menegaskan pemerintah tidak anti kritik, bahkan menganggapnya sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Sekarang saya ingin mengundang beberapa tokoh dalam pengelolaan ekonomi kita untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang apa adanya, yang real, the real situation. Mereka akan paparkan, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada, ya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, ya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, ya kan? Pemaparan situasi ekonomi terkini juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menko Perekonomian Erlangga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merespon kebijakan tarif Amerika Serikat melalui jalur negosiasi merupakan langkah yang diprioritaskan. Nah, oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96, jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA, kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures, ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam. Dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi. Lebih lanjut, Erlangga menegaskan langkah negosiasi diambil dibandingkan dengan tindakan pembalasan dalam menghadapi kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Termasuk percepatan halal sertifikasi.